Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan kurikulum di SMP Negeri 6 Purwakarta. Namun sebelumnya, Ibu juga akan menjelaskan mengenai nanti kalian bisa menuliskan berprestasi dan mandiri. Kemudian misinya di sini, jadi secara umum misi sekolah itu adalah 1. Melaksanakan kegiatan kebiasaan keagamaan, 2. Arahan dan tata tertib sekolah, ikuti kegiatan ekstrakurikuler, 5. Melaksanakan kegiatan pekan siswa, 6. Mengikut sertakan dalam berbagai kejuaraan akademis dan non-akademis di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Dan 7. Melaksanakan kegiatan kepramukaan. Itu adalah visi misi SMP Negeri 6 Purwakarta. Melanjutkan. Nah, adapun yang akan Ibu jelaskan adalah tadi tentang pengertian kurikulum ya. Apa itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atau yang kita gunakan adalah di sini kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam peradaban dunia. Adapun komponen kurikulum itu untuk kurikulum 2013 di sekolah menengah pertama terdiri atas kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, silabus, dan pedoman mata pelajaran. Adapun struktur kurikulum merupakan pengorganisasian dari kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Tadi sudah dikatakan bahwa komponen kurikulum itu 1 ada tujuan, isi, dan struktur kurikulum, strategi pelaksanaan proses belajar mengajar, dan evaluasi. Kemudian fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan Kemudian yang kedua, kurikulum merupakan alat untuk pendidikan nasional. Terakhir, kurikulum merupakan proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, kurikulum yang digunakan hampir di seluruh Indonesia digunakan pada COVID-19. Tentunya di sini ada penyederhanaan, mengurangi kompetisi dasar untuk setiap mata pelajaran dan siswa untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Artinya bahwa misalkan kalau Ibu matematika ya, di sana tercantum KD itu 7. Karena sedang masa COVID seperti ini atau masa pandemi seperti ini, maka dari 7 KD itu yang bisa disampaikan adalah 5. Itu pun tidak wajib. Itu adalah kompetensi yang esensial, yang penting, yang merupakan prasyarat untuk melanjutkan pembelajarannya. Namun ada yang mengatakan juga bahwa kurikulum darurat itu tidak wajib. Pilihan lain selain itu, satuan pendidikan dapat memilih untuk tepat atau untuk tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau menjadi kurikulum secara mandiri. Artinya sekolah bisa menentukan KD-KD-nya tersebut berdasarkan satuan pendidikan itu sendiri pribadi. Nah, prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan sebagainya ya. Jadi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Memiliki prinsip utama, kurikulum 2003 memiliki 3 aspek penilaian.
yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dan ini semua nanti akan kalian dapatkan di buku rapot. Jadi buku rapot itu adalah merupakan hasil dari prestasi kalian yang mengikuti 3 aspek penilaian tadi. Di SMP ini pun beban belajar setiap mata pelajaran berbeda-beda per minggunya. Berikut Ibu berikan dalam bentuk tabel beban belajar setiap mata dan jumlah beban pelajaran selama seminggu. Artinya kalau di SD mungkin kalian seminggu ada berapa jamnya, untuk SMP sekarang dengan menggunakan kurikulum 2013 ini ada 12 mata pelajaran yang Ibu sampaikan di sini di tabel ya. 12 mata pelajaran dan jumlah total seluruhnya adalah 42 jam. Di sini ada tersantum PAI dan budi pekerti itu 3 jam dan sebagainya ya. Bisa kalian perhatikan. Untuk matematika 5 jam per minggunya, dan yang paling besar adalah bahasa Indonesia sampai 6 jam per minggunya. Ini juga mungkin bisa 2 hari atau 3 hari, jadi sekaligus 6 jam sehari itu. Yang penting bahwa dalam seminggu pelajaran-pelajaran tersebut adalah beban belajarnya seperti tercantum di sini, dan jumlah seminggunya 42 jam. Nah, itu tadi mungkin pengenalan kurikulum yang ada di sekolah kita. Nah, sebelumnya yuk kita kenalan dengan seluruh anggota keluarga besar SMP Negeri 6 Purwakarta. Nah, yang pertama adalah ada Ibu Hajah Irma Silviani. Beliau adalah sebagai kepala sekolah. Ini beliau ya. Yang kedua ada Dr. Anes Rahmat Milar dan Dida Anggara SPD sebagai Wakasek Kesiswaan dan Pembina OSIS. Nah, ini ya mereka berdua. Kemudian yang ini Wakasek sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana yaitu Pak Aris Safaat. Kemudian yang terakhir ada Bapak Kursi Hariri SPD, beliau sebagai Wakasek Humas. Nah itu ya. Nah kemudian berikut data guru dan staf tata usaha di SMP Negeri 6 Purwakarta. Mungkin salah satunya nantinya akan mengajar kalian semua ya. Silakan kalian simak dan kalian kenalan dengan mereka ya, akan Ibu perkenalkan satu persatu. Untuk guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sini ada 3 orang. Nah, perkenalkan namanya Pak Abdurrahman, kemudian Ibu Ida Perwani dan Ibu Hajah Anin Maria. Itu guru PAI. Kemudian guru PKN di sini ada 2 sebetulnya, tapi yang Ibu perkenalkan hanya 1 karena kebetulan Pak belum mengirimkan fotonya ya, Ibu Endrawati. Guru bahasa Indonesia juga ini sebetulnya ya Ibu juga terbatas, fotonya hanya 2 yang diperkenalkan, yaitu Ibu Herawati dan Ibu Dr. Rana Nurhayati. Nah ini siapa di sini? Ada Ibu ya. Ya ini adalah mereka adalah yang ngajar matematika. Di sini juga guru matematika ada 4 orang. Ada Ibu Yasnan Aprianti dan Ibu ya. Nah mungkin di sini sebetulnya ada 1 orang lagi, Bu Hajarani, sama juga fotonya belum tersedia. Jadi Ibu tampilkan 3 orang. Guru IPA. Nah untuk guru IPA semuanya juga ibu-ibu yang cantik-cantik. Ibu Dian, Bu Desi. Nah nanti mungkin siapa yang akan mengajar kalian? Tinggal berkenalan dengan mereka ya. Kemudian guru IPS ada 3 orang, ada Bapak Muhtar Effendi, Ibu Sri Kestini, Pak Rahmat. Tadi Pak Rahmat sebagai apa? Sebelum mata Cahyawati, Ibu Nurhayati dan Pak Mulyana. Untuk guru SBK atau nah ini tadi Pak Rida Anggara sebagai apa tadi? Sebagai Wakasek Kesiswaan. Kemudian dan Ibu Tri Wahyu Wijaya. Pengajar PJOK, apa PJOK? Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ada Pak Kursi yang tadi sebagai humas ya, dan BP ada 2 yaitu Ibu Sekarti dan Ibu Iva. Untuk dari informatika dan bahasa Sunda yaitu ada Bapak Aris Sapaat, informatika atau TIK. Karya ada 2 orang, ibu yang cantik yaitu Ibu Ida Jubaida. Kemudian selain ada guru-guru juga yang tadi Ibu perkenalkan, staf tata usaha di sini juga ada ya. Yang Ibu bisa perkenalkan ada 6 orang sesuai dengan kalian nanti kenalan. Ada Ibu Nunung,
Ada Bapak Tato, ada Ibu Nina, Ibu Sri, Ibu Uum, dan Bapak Taufik Saryadi. Di Purwakarta itu yang belum Ibu perkenalkan satu-satu, tapi nanti kalian bisa berkenalan dengan mereka semuanya. Jadi di SMP 6 ini banyak ya personilnya, guru dan serta ibu berjumlah 50 orang. Apakah sama dengan keadaan sekolahmu waktu di SD atau berbeda? Nah, silakan nanti kalian tulis apa persamaannya ataupun perbedaannya. Mungkin dari Ibu cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Burung Irian, burung terima syukur sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.